Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hari ini membahas tentang tema semua akan kuberikan kepadamu. Wow, ini tema yang kita lihat luar biasa anak-anak Tuhan kalau lagi panas-panasnya di dalam mengikut Tuhan ya. Semangat hati yang membara. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu ya. Ada yang ketika ikut Tuhan datang kepada Tuhan Yesus, waktu pemuda itu, Yesus, semua sudah aku lakukan. Apalagi harus aku lakukan supaya aku peroleh hidup yang kekal. Sepertinya semua dia mau berikan kepada Tuhan. Saudara, kita mau mikirkan dengan benar-benar, membongkar Matius pasal 4, meneliti apa yang Tuhan mau sampaikan dan nyatakan kepada kita dari pencobaan yang dialami di padang gurun. Dan dalam 1 minggu ini kita akan bersama-sama dalam serial khotbah ini membahas seluruh pasal 4 ini, bagaimana pencobaan itu mengajarkan kita bahwa seseorang yang di dalam kehidupannya itu harus benar-benar siap sebelum masuk pelayanan. Bukan masuk pelayanan dulu baru menyiapkan semuanya. Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Dan hari ini saya hanya akan mengajak saudara melihat ayat 8 dan 9. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penawaran ini adalah penawaran yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Kita tahu iblis berkata, jika engkau sujud menyembah aku. Untuk mendapatkan sujud dan sembah, iblis tidak memakai sesuatu tawaran yang seperti batu diubah jadi roti, makanan. Bukan di wilayah makanan, bukan kepuasan makanan. Saudara, ketika iblis mau mendapatkan sujud sembah, iblis bukan menawarkan sesuatu yang namanya mujizat spektakuler yang minta Yesus tunjukkan lompat dari bumbungan bait Allah. Enggak. Tetapi untuk mendapatkan sujud sembah, kali ini iblis serahkan semuanya dalam tawarannya. Apa? Semua itu akan kuberikan kepadamu. Jadi saudara perhatikan, kalimat yang kita lihat, tema semua akan kuberikan kepadamu. Oh, jangan berpikir rohani sekali ya. Orang itu rohani sekali kalau mulutnya ngomong, semua akan kuberikan kepada Tuhan. Saudara, sebelum anak Tuhan bicara itu, saudara, Alkitab tulis, dalam pencobaan Yesus, iblis ngomong loh itu, saudara. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Betapa sombongnya, saudara. Iblis yang sebagai penghulu di udara dan yang telah jatuh dan di dalam hukuman dijatuhkan dari tahta yang maha tinggi, yang menguasai, yang seizin Tuhan dalam penguasaannya menyerahkan, kuberikan kepadamu. Saudara, hati-hati. Iblis menawarkan kemegahan dunia dan keangkuhan hidup. Justru pencobaan yang paling mempesona hati, menjatuhkan, dan yang paling berbahaya. Kenapa, saudara? Kita tahu, saudara, bahwa keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, itu semua merupakan sesuatu yang berasal dari dunia, yang bukan dari Bapa. Nah, kali ini Yesus dibawa untuk melihat kemegahan semua kerajaan dunia, dan iblis memakai kata semua ini akan kuberikan kepadamu.
Maka saya hati-hati kalau lihat anak Tuhan bicara, ya, oh Tuhan, semua akan kuberikan kepada Tuhan. Benar nggak? Kalau kita yang bicara, ingat semua waktu kita itu dari Tuhan. Harta kita itu titipan Tuhan. Keluarga kita itu dari Tuhan. Semua yang kita miliki dari Tuhan. Waktu bilang semua itu akan kuberikan kepadamu Tuhan, jangan jatuh kepada keangkuhan. Yang sebenarnya seperti nantinya pemuda yang datang, saya mau ikut, yang penting saya ingin hidup yang kekal. Tuhan bilang jual hartamu kepada orang miskin, bagikan, datang ikut aku. Nggak siap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu ketika kalimat semua kuberikan kepadamu Tuhan adalah ucapan iblis yang tercatat di dalam Matius pasal 8 dan 9. Saya ingatkan kita dengan kalimat ini, bahwa justru ketika kalimat ini diberikan oleh iblis, iblis meminta sesuatu. Saudara, orang yang gampang bicara semua kuberikan padamu Tuhan, jangan-jangan yang menyampaikan seperti itu, Tuhan timbal balik dong. Kan semua saya berikan kepada Tuhan. Tuhan jaga dong. Tuhan kan saya kasih. So banyak anak Tuhan bilang, Tuhan saya kasih semua loh Tuhan. Saya sudah kasihkan waktu. Tuhan saya kan sudah berikan semua. Kok seperti ini? Harusnya kalau saya sudah kasih, saya sudah beri, seperti yang saya harapkan, saya maunya begini Tuhan. Nah saudara, itu namanya bukan memberikan semua kepada Tuhan. Kalau semua aku berikan kepadamu, jangan minta Tuhan seperti kendalikan Tuhan, seperti jadikan Tuhan pembantu. Tuhan bukan pembantu kita. Nah banyak kalimat-kalimat yang rohani bersalutkan bahasa-bahasa rohani, tapi motivasinya adalah gambling sama Tuhan. Tanpa sadar anak Tuhan judi sama Tuhan. Kan saya perpuluhan, sudah. Tuhan, saya dapatnya apa? Tuhan, saya sudah berikan semua ini Tuhan. Terus Tuhan kasihnya apa? Makanya yang pakai model semua ini kuberikan kepadamu dengan pola yang ini, kalau ini ya, pola yang ini, Matius pasal 4, 8, 9. Maka ketika sudah lakukan pelayanan, gak dihargai, kecewa. Sudah memberikan waktu, tenaga, nggak dapat pujian, kecewa, mundur. Sudah memberikan persembahan, usaha masih biasa-biasa. Katanya memberi pasti menerima, menabur pasti mendapat. Oh enggak kok, saya nggak rasa. Makanya udah nggak memberi. Ketika memakai kalimat bersalut rohani, semua ini kuberikan kepadamu. Hati-hati saudara, saya katakan. Iblis pun pakai kalimat ini. Tapi iblis minta imbalan. Soalnya kalau anak Tuhan memberikan, lalu minta imbalan, bedanya apa dengan Matius pasal 4 ini? Ayat 89. Ayo. Yang mau memberi sama Tuhan, melakukan baik waktu, tenaga, pikiran semua. Ketika motivasi memberi apa? So harus ingat, motivasi kita memberi karena Tuhan telah memberi yang terbaik di kayu salib. Sehingga kita berikan waktu kita berikan pelayanan kita berikan hidup kita, semua kita berikan kepada Tuhan. Kita nggak minta imbalan apapun. Yang kita minta adalah Tuhan mau menerima pelayanan kita. Tuhan mau menerima apa yang kita persembahkan. Hati Tuhan disenangkan, cukup Tuhan. Mengenai diberkati, diberikan oleh Tuhan, itu kehendak urusan Tuhan, bagian Tuhan. Tuhan gak lupakan janjinya. Bagian kita taat, setia, tunduk, serahkan. Jangan waktu menyerahkan seperti ayat ini. Semua aku berikan, tapi kamu sujud sembah. Saudara, maka saya mau katakan, meminta hal-hal yang seperti itu berbahaya apa? Kemegahan dunia yang ditawarkan. Waktu semua kemegahan dunia, keangkuhan hidup, pencobaan yang paling mempesona hati, menjatuhkan yang berbahaya. Yuk, saya ajak kita melihat 3 bijaksana dari ujian hidup.
Saudara lihat dalam pencobaan Yesus. Saya rangkum ya, perhatikan. Iblis di pencobaan pertama, pencobaan kedua memakai kalimat, jika engkau anak Allah. Itu pencobaan apa? Satu pencobaan yang melalui itu berkata jika engkau anak Allah, harusnya ada mujizat. Maka waktu iblis berkata jika engkau anak Allah, iblis minta apa? Coba ubah batu jadi roti. Jika engkau anak Allah, coba jatuhkan dirimu dari atas. Saudara, ini ujian hidup yang kita harus cermati dengan bijaksana ketika anak-anak Tuhan hadapi pergumulan hidup, ujian hidup. Waktu sakit, bergumulan ekonomi, bergumulan rumah tangga, bergumulan pelayanan. Nah, pelayanan kan banyak persoalan kadang. Ada sikut-sikutan. Belum lagi justru saudara, di dalam gereja. Itu, kalau lihat pelayanan, wah, saudara harus ingat loh. Yesus diuji untuk lompat itu bukan dari gedung yang lain. Dari bait Allah loh. Dibawa ke tempat yang paling rohani, tempat yang paling pusat perhatian, di bait Allah. Yuk, coba jatuhkan diri. Itu Yerusalem, penduduk yang paling padat, ibu kota, itu kota suci, kota kudus, dibawa ke situ, pusat kerohanian. Sudah kota suci dibawa ke bait Allah, tempat suci, lompat, semua orang lihat. Keangkuhan hidup justru seringkali tanpa disadari, pelayanan dijadikan performance. Pelayanan mau kelihatan, pelayanan mau dipuji. Yesus, engkau lompat, bait Allah loh, tempat rohani. Kalau ada orang bisa lompat, semua lihat, ditatang malaikat, wah ini Mesias. Berapa banyak pelayanan ingin dilihat sebagai Tuhan, dirinya Tuhan atas pelayanan. Kalau pelayanan yang seperti ini, renungan pagi jam 5, ya, doa fajar bangun, nggak dilihat orang. Ada yang mau ikut? Belum tentu mau ikut. Tapi kalau yang kelihatan, wah, banyak yang mau ikut. Mas saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan itu bukan bicara yang kelihatan. Pelayanan itu bicara tentang dampak. Pelayanan itu bukan bicara tentang hebatnya berapa banyak yang lihat. Pelayanan bicara tentang mempengaruhi berapa banyak orang untuk mengasihi Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah jadi, mujizat ini dibilang, jika engkau anak Allah, harusnya ada mujizat. Nah maka ketika anak-anak Tuhan gak hati-hati di dalam ujian hidup, gak bijaksana, miliki 3 bijaksana ini. Bijaksana pertama apa? Hati-hati. Jangan sampai waktu mengalami pergumulan, ujian datang. Aduh katanya saya anak Tuhan, kok saya ngalamin begini ya? Kan saya sudah pelayanan Tuhan, kok gak ada mujizat ya? Kok saya sudah ikut Tuhan, saya sudah dibaptis, saya belum sembuh ya? Saya sudah percaya Yesus, saya anak Allah, kok saya masih ngalamin pencobaan ini ya? Saudara, ingat baik-baik, waktu iblis mencoba Yesus, justru jika engkau anak Allah, harusnya ada mujizat. Hati-hati saudara. Yang kedua, bijaksana yang kedua dari ujian hidup. Ujian ketiga adalah ujian yang paling mudah, tetapi paling mematikan. Ujian pertama, kedua kan udah tahu tadi saya jelaskan. Ujian yang ketiga apa? Ujian yang paling mudah. Nggak perlu ngapa-ngapa kok. Nggak perlu. Cuma nyembah aja. Nggak susah-susah bikin batu jadi roti, lompat begitu bahaya dari atas ke bawah. Nggak perlu. Cuma sujud sembah, selesai. Tapi saudara, ujian yang paling rasanya nggak ada apa-apanya ini mudah, paling berbahaya. Di dalam hukum Taurat yang justru disampaikan adalah jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung dan lain segalanya. Apa itu berhala? Segala sesuatu yang diprioritaskan lebih daripada Tuhan, itu berhala. Ini yang saya bilang ujian yang paling mudah tapi mematikan. Kenapa? Karena kadang anak Tuhan itu belum tahu loh. Nah biasa kok. Saya nggak sadar bahwa sebenarnya sedang mempertuhankan sesuatu. Dan Tuhan disingkirkan. Saya mau tanya, bisa bangun pagi itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Ada orang tidur nggak bisa bangun. Saudara, bisa mendengar firman Tuhan, masih bisa dengar, puji Tuhan. Tapi bisa nggak seseorang
mempertuhankan tidurnya? Bisa. Mempertuhankan kesehatannya? Bisa. Sehingga menjadi sesuatu yang menakutkan kalau bangun pagi cari Tuhan kurang tidur. Bisa, saudara. Firman Tuhan berkata, setiap pagi rahmat Tuhan selalu baru. Orang tahu. Yesus sudah kasih contoh. Capek luar biasa. Pagi-pagi masih doa. Muridnya udah gak sanggup. Lihat pagi-pagi bangun. Karena ngikut Yesus. Lihat udah hilang. Yesus doa. Tapi gimana anak Tuhan? Siap kan? Ikut teladan Yesus. Malam-malam. Murid-murid, kamu berlayar dulu. Murid-murid berlayar. Yesus naik ke atas bukit. Berdoa sendirian. Bukan menikmati pemandangan seperti di puncak. Menikmati angin sepoi-sepoi. Istirahat merenggangkan badan. Enggak. Doa. Maka saudara, saya percaya. Dengan doa. Kita sanggup menghadapi setiap dorongan, kemauan, dorongan terhadap keangkuhan hidup. Itu dikikis dan menghadapi dan kekuatan doa. Apa yang terjadi? Sebelum menghadapi ujian, Yesus berdoa puasa. Hanya doa yang membuat kebangunan rohani terjadi. Maka tadi saya minta kita berdoa untuk kebangunan rohani karena apa? Tuhan taruhkan di hati saya. Ingatkan. Mulai minggu ini ingatkan semua doa fajar. Untuk doa kebangunan rohani. Doakan pokok doa kebangunan rohani. Pribadi, keluarga. Yang ketiga. Bijaksana yang ketiga dari ujian hidup. Semakin menuju tempat yang tinggi. Semakin berat ujiannya menanti. Saudara lihat. Saudara, waktu Yesus diuji. Ubah batu menjadi roti. Itu di padang gurun, saudara. Biasa. Sudah diuji yang kedua. Karena Yesus berhasil diuji yang kedua. Dibawa ke bumbungan bait Allah. Loh, lompat. Nggak mempan, saudara. Yesus menang terhadap ujian kedua. Ujian ketiga. Dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi. Lu lihat. Yesus, lihat. Betapa luar biasanya. Jadi saudara, dengar baik-baik. Semakin pohon itu tinggi, angin semakin kencang. Kalau hidup kita mau ngalamin kebangunan rohani, namanya kebangunan rohani semakin tinggi, ya semakin banyak tantangan. Jadi yang namanya kita sama-sama cari Tuhan, sudah mulai ngalamin tantangan. Nah, saya tahu tuh, berarti ini dikehendaki Tuhan untuk kita benar-benar cari Tuhan. Karena iblis gak suka. Ada oknum yang gak senang kita cari sama-sama. Cari Tuhan. Saudara, kalau kita ngalamin sesuatu yang semakin yang namanya tempat yang tinggi, ujian semakin berat. Mau naik nih jadi direktur, general manager, CEO, ya makin berat. Tanggung jawab makin banyak. Pekerjaan makin banyak. Beberapa waktu lalu saya belajar satu hal yang unik dari anak saya yang umur 6 tahun dipanggil sama istri saya. Nih mama kasih soal, kamu jawab. Jadi selesai belajar, dikasih waktu istirahat, terus beres-beres, setelah selesai semua, yuk kerjakan soal ini. Wah, dia kesel. Mama ini, kan aku baru habis belajar, disuruh kerjain soal lagi. Capek tahu mama. Tak, waktu dia ngomong begitu, saya dapat sesuatu. Saya panggil dia, Dek sini. Satu rumah tertawa waktu saya panggil, saya bicara kalimat ini. Kalau adik tidak mau banyak persoalan, maka sekarang cepat-cepat kerjakan soal-soal itu. Dia bilang, dia umur 6 tahun. Papi, apa itu persoalan? Nah, papi kasih tahu. Kalau kamu, Dek, nanti gak mau banyak persoalan hidup, sekarang ini harus belajar latihan kerjakan soal-soal. Tertawa anak-anak saya semua. Oh iya ya, nyambung ya. Ada satu hamba Tuhan di rumah saya, dia dengar. Iya, kalau tidak mau banyak persoalan, kita dari sekarang harus kerjakan soal-soal. Nah saudara, bukankah sebelum ujian anak-anak kita, sebelum akhir ujian dikasih soal-soal, coba kerjakan dulu. Soal hidup kita saudara, kalau kita diangkat makin tinggi, ya ada hal yang kita harus siap hadapin. Kita kerjakan, kita bereskan.
Jadi kalau tantangan yang namanya mata susah dibuka, Yesus berkata, murid-murid, sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Roh penurut, daging lemah. Saudara, daging yang waktu itu dihadapi pergumulan daging mereka apa waktu itu? Mata itu berat sekali dibuka, saudara. Sampai Yesus spesifik pakai kata 1 jam saja engkau berjaga-jaga, berdoa. Dan Yesus singgung soal doa. Saudara lihat pencobaan Yesus yang dialami di padang gurun, Yesus hadapi dengan doa. Waktu di Taman Getsemani, Yesus hadapi dengan doa. Perhatikan, waktu Yesus sebelum masuk pelayanan, Yesus berdoa puasa. Waktu Yesus akan masuk puncak daripada titik akhir pelayanan, sebelum naik kayu salib, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mari kita berdoa. Kita bangun hidup kita dengan firman, dengan doa, dengan cari Tuhan, pujian penyembahan, sungguh-sungguh. Semakin menuju tempat yang tinggi, semakin berat ujian yang menanti. Siapkan saudara, siapkan diri dari sekarang. Kerjakan soal-soal dalam hidup ini dengan sungguh-sungguh, supaya gak banyak persoalan yang nanti menanti. Bagaimana soal itu dikerjakan? Soal itu dikerjakan di hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, bersekutu, bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Percaya saudara, pola yang Yesus lakukan, doa sebelum masuk pelayanan, doa sebelum tutup pelayanan, itu menjadi pola yang hari ini saya bukakan rahasia bagi kita. Masuk sebelum pelayanan doa, sebelum tutup pelayanan seperti Yesus, sebelum selesaikan pelayanan, Yesus berdoa bergumul Taman Getsemani. Itu ujian yang teramat besar dari iblis. Udah gak usah minum cawan itu, gak usah naik ke salib. Untuk apa lakukan itu? Gak usah. Itu titik terakhir kalau Yesus melarikan diri, selesai semua. Dunia gak ada keselamatan. Tapi di titik pencobaan yang paling berat itu, Yesus berlutut, berdoa, berpeluh. Peluhnya seperti darah. Yesus hadapi dengan apa? Doa di Taman Getsemani. Amin.